Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, di video kali ini kita akan menjawab syubhat-syubhat seputar penolakan sifat istiwa Allah. Referensi kali ini saya nukil dari tulisan Ustadz Julian Purnama di situs muslim.or.id yang beliau sadur dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cetakan Dar Ibnu Jauzi, dengan beberapa tambahan dari ta'liqat Mukhtasarah ala matni al-aqidah at-tahawiyah Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan. Nah, sahabat muslim, Allah Ta'ala memiliki sifat al-ulu, yaitu maha tinggi. Dan dengan kemahatinggiannya, Allah itu beristiwa di atas arsh. Istiwa artinya ala wastaqarra, tinggi dan menetap. Allah beristiwa di atas arsh, artinya Allah maha tinggi menetap di atas arsh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsh. Namun akidah ini diingkari oleh sebagian orang. Mereka mengingkari bahwa Allah memiliki sifat al-ulu maha tinggi, dan mereka juga mengingkari bahwa Allah beristiwa di atas arsh. Mereka mendasari keyakinan tersebut dengan beberapa alasan. Di antaranya syubhat yang pertama, mereka mengatakan bahwa makna istiwa itu adalah istaula, yaitu menguasai. Sebagaimana dalam syair, qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraq, yang artinya Bishr menguasai Irak tanpa menggunakan pedang atau menumpahkan darah. Kata Bishrun di syair ini maksudnya adalah Bishr bin Marwan, orang yang pernah menjadi penguasa Irak. Sehingga makna istawa di syair ini maksudnya menguasai Irak. Mereka mengatakan, lihat, ini syair Arab, dan mustahil makna istiwa di sini artinya Bishr berada di atas Irak atau berada di tempat tinggi tepat di atas Irak. Lebih lagi ketika itu belum ada pesawat terbang yang memungkinkan seseorang berada di atas Irak. Dengan demikian, dalam bahasa Arab sudah dikenal bahwa istiwa itu terkadang maknanya istaula atau menguasai. Nah, syubhat yang kedua, mereka mengatakan bahwa jika kita tetapkan bahwa Allah berada di atas arsh, konsekuensinya berarti Allah itu butuh terhadap arsh. Dan mustahil Allah itu butuh terhadap makhluk. Dengan demikian, mustahil pula Allah berada di atas arsh. Kemudian syubhat yang ketiga, mereka mengatakan bahwa jika kita tetapkan bahwa Allah berada di atas arsh, konsekuensinya berarti Allah itu berupa jism atau badan. Karena istiwa itu artinya sesuatu berada di atas sesuatu. Selain itu, konsekuensi lainnya berarti Allah juga mahdud, yaitu terbatas oleh ruang dan waktu. Karena sesuatu yang berada di atas sesuatu berarti ia dibatasi oleh batas-batas ruang. Misalnya Anda duduk di atas kursi, maka berada di dalam batas ruang kursi tersebut. Nah, jawaban dari syubhat-syubhat ini adalah yang pertama, penafsiran lafaz istiwa dengan istaula adalah penafsiran yang bertentangan dengan penafsiran para salaf, yaitu sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena mereka bersepakat bahwa istiwa ditafsirkan sebagaimana makna zahirnya. Tidak ada satupun riwayat yang sahih yang dinukil dari mereka bahwa mereka menafsirkan istiwa dengan istaula ataupun makna lain yang bertentangan dengan makna zahir atau makna yang lugasnya. Yang kedua, penafsiran lafaz istiwa dengan istaula adalah penafsiran yang bertentangan dengan makna zahir atau makna yang lugas dari lafaz. Kata istawa, jika diikuti ala, maka artinya adalah al-ulu wal istiqrar, yaitu tinggi dan menetap. Inilah makna lugas dari istiwa, dan makna inilah yang dipakai dalam Al-Quran ketika disebut kata istiwa, juga dipakai dalam kebiasaan orang Arab. Yang ketiga, penafsiran yang demikian itu menimbulkan beberapa konsekuensi yang batil. Di antaranya adalah Allah Ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi, berarti dia tidak menguasai arsh. Karena Allah Ta'ala berfirman, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'alal arsh. Yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia beristiwa di atas arsh. Kata thumma dalam ayat ini memiliki makna urutan, yaitu setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi, ia beristiwa di atas arsh. Jika istiwa maknanya adalah istaula atau menguasai, maka berarti Allah baru menguasai arsh setelah selesai menciptakan langit dan bumi. Sebelum itu, Allah belum menguasainya. Kemudian, secara umum, dalam konteks kalimat bahasa Arab, kata istaula atau menguasai tidak digunakan kecuali setelah sebelumnya dikalahkan. Jadi sebelumnya dikalahkan, lalu mencoba menguasai, lalu akhirnya istaula menguasai. Dengan demikian, seakan-akan artinya Allah sebelumnya dikalahkan, lalu baru ia istaula. Konsekuensi berikutnya adalah, boleh kita mengatakan bahwa Allah itu istawa 'alal sajar, yaitu Allah beristiwa di atas pohon, atau Allah itu istawa 'alal jabal,
Allah itu beristiwa di atas gunung, atau malah Allah itu istawa alal himar, Allah itu beristiwa di atas keledai, dan yang semacamnya, karena tentu saja Allah menguasai semua makhluk tersebut. Demikian itu adalah beberapa konsekuensi batil jika kita memaknai istawa dengan istaula. Yang keempat, adapun pendalilan mereka dengan bait syair yang disebutkan tadi, maka kita jawab dengan beberapa poin. Yang pertama, silahkan jabarkan kepada kita sanad dari bait tersebut, apakah perawinya sahih atau tidak. Tentu mereka tidak bisa melakukannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada keterangan yang valid bahwa syair tersebut adalah syair yang dikenal oleh orang Arab. Selain itu, lebih dari satu orang imam dalam ilmu lughah telah mengingkari syair ini. Mereka mengatakan ini syair yang dibuat-buat, yang tidak dikenal dalam bahasa Arab. Dan telah kita ketahui bersama bahwa jika seseorang berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perlu mengecek kesahihannya. Maka bagaimana lagi dengan bait syair yang tidak diketahui sanadnya dan telah dicela oleh para imam ahli lughah? Nah, sahabat muslim, berikutnya adalah siapa yang mengucapkan syair ini? Bukankah ada kemungkinan syair ini baru dibuat orang setelah bahasa Arab terkontaminasi? Setiap perkataan yang dijadikan dalil dalam masalah lughah, namun itu dikatakan setelah bahasa Arab terkontaminasi, maka itu bukan dalil. Karena bahasa Arab mulai terkontaminasi sejak dibukanya negeri-negeri Arab bagi para pendatang dari luar, sehingga orang ajam atau non-Arab masuk, lalu lisan orang Arab pun tercampuri. Berikutnya, andaikan bait tersebut sahih sebagaimana bait yang diucapkan oleh orang Arab, maka menafsirkan kalimat istawa bishrun alal Iraq itu dengan memaknai istawa di sini sebagai istaula adalah penafsiran yang bertentangan dengan qarinah. Karena masih bisa dibenarkan jika kita memaknai istiwa ini sebagaimana makna aslinya, yaitu kita maknai bahwa Bishr berada di tempat tinggi di Irak, kemudian dia berada di atas ranjang atau di atas kuda atau lainnya. Sehingga kita tidak perlu memaknainya dengan istaula. Kemudian kelima, mengenai syubhat bahwa jika kita tafsirkan istiwa sebagaimana makna sebenarnya, maka konsekuensinya berarti Allah memiliki jism badan, katanya. Dan ini mustahil. Maka kita perlu tanyakan kepada mereka, apa yang kalian maksud bahwa Allah mustahil memiliki jism atau badan? Karena jism ini bukanlah sifat Allah, sebab penyebutan sifat ini untuk Allah tidak terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Sehingga lafaz jism untuk Allah tidak kita tetapkan dan juga tidak kita ingkari. Maka penilaian kita tergantung apa yang mereka maksud dari lafaz jism itu sendiri. Nah, jika yang mereka maksud Allah mustahil memiliki jism badan itu adalah Allah bukanlah zat yang hakiki dan Allah tidak memiliki sifat-sifat, maka ini pernyataan batil, bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena Allah itu ada, Dia adalah zat yang hakiki dan Ia memiliki sifat-sifat yang layak baginya. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Demikian juga Dia memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki mata, dan sifat-sifat lainnya yang layak bagi Allah dan berbeda dengan makhluknya. Yang ini semua dinyatakan Allah sendiri atau dikabarkan melalui sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jika yang mereka maksud jism badan adalah badan yang tersusun atas daging, tulang, darah, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya, sebagaimana badan manusia, maka ini tentu mustahil bagi Allah, karena Allah tidak serupa dengan hambanya. Karena Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Dan jika kita menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, sama sekali tidak berkonsekuensi bahwa Allah memiliki jism badan yang seperti itu. Yang keenam, mengenai syubhat bahwa jika kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy, maka berarti Allah ada sesuatu had atau batas ruang, maka kita jawab, sebagaimana pada poin kelima, apa yang kalian maksud dengan had atau batas dalam hal ini? Karena jika yang dimaksud adalah bahwa Allah itu memiliki batas perbedaan yang jelas dengan makhluknya, dan segala sesuatu yang selain Allah adalah makhluk, maka ini benar. Namun jika yang dimaksud dengan had atau batas adalah bahwa arsy melingkupi Allah, arsy lebih besar dari Allah, maka ini batil. Juga bukan merupakan konsekuensi dari penetapan istiwa Allah. Allah beristiwa di atas arsy walaupun Allah lebih besar dari arsy. Karena Allah Maha Besar. Allah berfirman, bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Nah, sahabat muslim, yang ketujuh, mengenai syubhat bahwa jika kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy, artinya Allah butuh kepada arsy, tentu tidak demikian. Kita jawab syubhat ini dalam beberapa poin, yaitu Allah beristiwa di atas arsy maksudnya bukanlah maknanya Allah diangkat dan dibawa oleh arsy.
Allah berada di atas arsy, namun tidak berarti Allah diangkat dan dibawa oleh arsy, sehingga Allah butuh kepada arsy. Kemudian, Allah itu Al-Ghani dan tidak butuh kepada arsy. Justru arsy yang butuh kepada Allah, karena semua makhluk itu butuh kepada Allah agar dia bisa tetap eksis, termasuk juga arsy. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Berikutnya, menetapnya A di atas B tidak melazimkan bahwa A pasti butuh B. Buktinya langit ada di atas bumi, namun langit tidak butuh pada bumi. Padahal langit dan bumi adalah makhluk Allah. Maka bagaimana lagi perkaranya pada Allah Azza wa Jalla yang qadirun ala kulli syai', Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yaf'alu ma yurid, yaitu Allah Maha kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Maka lebih mungkin lagi bahwa Allah itu istiwa di atas arsy tanpa butuh kepada arsy. Kemudian istiwa Allah tentu tidak serupa dengan istiwa makhluk. Jangan dibayangkan bahwa Allah Ta'ala menetap di atas arsy dalam keadaan duduk, atau berbaring, atau bersila, atau semacamnya, sebagaimana jika makhluk beristiwa di atas sesuatu.